Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat, yaitu Aryan Coffee. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Syafnita dengan NIM 20031112 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan kode seksi 0556. Yang pertama, Executive Summary. Usaha minuman kopi merupakan usaha yang mempunyai banyak jenis dan varian produknya. Usaha ini terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu atau tren. Saya akan membuat sebuah usaha minuman coffee shop, yaitu Aryan Coffee. Saat ini, usaha minuman yang berbahan dasar olahan dari kopi sering ditemui. Sekalipun kita dapat menjumpai olahan kopi tersebut, pasti hanya menggunakan kopi-kopi terkenal dari Indonesia seperti kopi Gayo, kopi Toraja, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya menggunakan biji kopi asli dari Sumatera Barat. Salah satu keuntungannya yaitu saya bisa memperkenalkan biji kopi hasil petani lokal wisatawan yang datang ke coffee shop saya. Dengan demikian, saya dapat memastikan bahwa jenis usaha ini layak dikembangkan dan juga memiliki peluang yang besar. Menghadapi persaingan usaha minuman yang tinggi, maka diperlukan sebuah inovasi produk yang berbeda dengan yang lain. Salah satu inovasi produk yang kami usulkan adalah berbagai macam sajian dari kopi yang berasal dari kopi lokal. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, mendirikan bisnis coffee shop memiliki peluang yang besar, khususnya di sekitar Kota Padang, kawasan Universitas Negeri Padang. Banyaknya mahasiswa yang memiliki jadwal kuliah yang padat, maka diperlukan sesuatu yang bisa merilekskan pikirannya. Kopi adalah sebuah minuman yang banyak dicari orang untuk mengisi energi kembali saat banyaknya tugas yang dikerjakan. Bukan hanya itu saja, kopi juga dinikmati sebagai gaya hidup kaum milenial saat ini. Dengan keunikan dan kekhasan yang berbeda-beda, kopi di Indonesia menjadi sumber daya alam yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan. Meskipun konsep penyeduhan kopi di sebuah coffee shop baru ada di kalangan masyarakat di Indonesia, namun seiring perkembangan zaman, bisnis coffee shop berpeluang besar apabila dikembangkan secara profesional bagi para wirausahaan di Indonesia. Brand kopi terkenal seperti Starbucks yang merupakan salah satu coffee shop terbesar di dunia saat ini menjadi motivasi bagi pecinta kopi di Indonesia untuk mendirikan coffee shop dengan keunikannya sendiri serta variasi menu yang unik. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari usaha. Visi yaitu mengenalkan konsep coffee shop kepada khalayak ramai yang menyediakan berbagai jenis kopi dari Provinsi Sumatera Barat dan olahan kopi unik yang berbeda dari lainnya. Selanjutnya, misi. Yang pertama, membangun bisnis coffee shop dengan modal yang tidak terlalu besar, menjual produk kopi lokal serta berbagai jenis kopi dari seluruh Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menjual kopi dengan mempertahankan cita rasa yang tidak pernah berubah, membuat olahan kopi dengan variasi yang unik, serta menetapkan harga kopi yang tidak terlalu mahal dan ramah kantong bagi semua kalangan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam kopi yang sangat melimpah di Indonesia, memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi millennials, dan memasarkan produk ke semua kalangan, khususnya mahasiswa. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi usaha. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu produk yang ditawarkan berbeda dari yang lain, bahan baku kopi sangat mudah didapatkan karena diambil dari petani lokal, rasa dan olahan produk tidak kalah enak dengan kompetitor unggul yang lainnya, serta harga menu yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu harga biji kopi dapat berubah tergantung kondisi alam, pengolahan biji kopi asli hingga menjadi segelas minuman dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dalam mengolahnya, atau barista. Selanjutnya, opportunity atau peluang, gaya hidup masyarakat perkotaan untuk hangout di sebuah kedai kopi menjadi sebuah keharusan, khususnya para kaum millennials. Selanjutnya, muncul para pecinta kopi atau food blogger saat ini menjadikan bisnis coffee shop mudah untuk berkembang. Yang ketiga, yaitu sebuah coffee shop didatangi bukan hanya sekedar mengopi saja, melainkan memberikan kemudahan bagi para pekerja atau mahasiswa untuk bertemu dengan rekan kerja atau teman dekat sebagai tempat untuk berkumpul. Selanjutnya, yaitu threats atau ancaman. Banyaknya pesaing menjadikan bisnis coffee shop mudah ditiru atau susah untuk berkembang.
Selanjutnya, strategi usaha. Yang pertama yaitu melalui online, melalui pemasangan iklan di website, sosial media seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya, offline, yaitu menyebarkan brosur, pamflet, atau spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti di sekitar area kampus. Selanjutnya, yaitu deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang minuman. Produk yang akan kami jual yaitu berupa minuman yang terbuat dari berbagai jenis kopi, dari kopi lokal Sumatera Barat dengan cita rasa yang berbeda dari produk lainnya. Yang kedua yaitu jenis produk. Jenis produk yang ada pada Aryan Coffee terdiri dari kopi Minang Solok, kopi Arabica, dan kopi Robusta. Selanjutnya, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Kegunaan dari produk ini yaitu dapat merilekskan pikiran, keunggulan serta keunikan pada minuman ini yaitu penikmat akan disuguhi dengan cita rasa olahan kopi yang berbeda dari coffee shop lainnya. Rasa serta pengolahan yang khas akan membuat pikiran penikmat menjadi lebih rileks. Selanjutnya, lokasi usaha yaitu terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Padang. Kemudian waktu atau jadwal kegiatan usaha, waktu operasional kami yaitu pukul 9 sampai dengan 15 WIB pada hari kerja yaitu Senin sampai Kamis dan pukul 13 sampai 20 WIB pada hari Sabtu. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Ekonomi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan menambah tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua yaitu sosial, dapat meningkatkan hubungan silaturahmi karena sering berinteraksi antar sesama tim serta dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu budaya, terdapat berbagai jenis kopi khas Sumatera Barat yang memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama risiko bisnis. Risiko yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis yaitu penurunan daya beli masyarakat, kerusakan peralatan akibat sering digunakan, serta munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Cara pengelolaan atau cara mengatasi risiko antara lain, selalu melakukan evaluasi produk secara berkala, meningkatkan kegiatan promosi, serta mengendorse produk ke influencer, sehingga dengan cakupan followers dapat meningkatkan daya jual. Dan yang terakhir yaitu selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Aryan Coffee mempunyai target pemasaran yang cukup luas, yaitu mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat. Karena pada masa pandemi ini, kami lebih menekankan penjualan melalui media sosial, sehingga menargetkan penjualan pada kaum milenial yang menginginkan minuman kopi khas Sumatera Barat. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Usaha ini akan dipasarkan di lokasi usaha Aryan Coffee yang terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Dan juga kami lebih fokus secara online seperti dengan pemesanan via Instagram, WhatsApp, dan Facebook selama wilayah masih bisa dijangkau. Selanjutnya yaitu situasi persaingan. Persaingan pemasaran minuman Aryan Coffee ini cukup ketat karena juga terdapat coffee shop di sekitar Air Tawar. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan produk olahan makanan lain, maka terdapat banyak pesaing. Dan disinilah kreativitas kami diuji, yaitu bagaimana cara kami menarik konsumen agar dapat memilih produk kami tanpa membuat pesaing kami merasa tidak senang dengan tindakan kami. Contoh kreativitas kami adalah selalu memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk kami. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Jumlah produksi pada Aryan Coffee tergantung pada pesanan. Untuk harga 1 cup Aryan Coffee tergantung jenis kopinya. Rentang harga antara 10-15.000 untuk 1 gelas Aryan Coffee. Selanjutnya yaitu rencana produksi dengan bahan baku biji kopi Arabica, biji kopi Robusta, biji kopi Minang Solok, milkshake, dan sebagainya. Selanjutnya alat atau teknologi yang digunakan seperti mesin espresso, grinder, fresh press, milk frother, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk proses produksi, yang pertama yaitu cara menyeduh kopi espresso dengan rock presso. Yang pertama, turunkan tuas rock presso, rebus air hingga 93 derajat Celcius, masukkan kopi ke rock presso, masukkan air ke rock presso, perlahan angkat tuas, jangan terlalu cepat karena air panas bisa menyembur ke atas. Taruh cangkir espresso di bawah portafilter, tekan tuas hingga tidak ada air tersisa dan selanjutnya bisa dinikmati. Kemudian cara menyeduh kopi americano,
yaitu memasukkan kopi ke mesin espresso, menyalakan mesinnya, kemudian merebus air hingga 93 derajat Celcius, panaskan cangkir dengan suhu opsional, tuangkan espresso ke cangkir 30 ml, tambahkan air panas, dan selanjutnya bisa dinikmati secara langsung. Kemudian kapasitas produksi. Dalam merintis usaha ini, kami telah menentukan target produksi dengan pertimbangan pengelolaan usaha Aryan Coffee, yaitu semua kalangan pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga kami menetapkan kapasitas produksi kami sebesar 100 cangkir atau cup dalam satu hari. Selanjutnya, rencana manajemen bentuk usaha yaitu pribadi, karena dalam pembangunan usaha ini hanya satu orang yang merintisnya. Selanjutnya, struktur organisasi dan personilnya. Nama usaha Aryan Coffee, pemilik usaha saya sendiri dengan jenis usaha minuman, alamat tempat usaha yaitu di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Padang, dan status pemilik di usaha yaitu pemilik sendiri. Selanjutnya yaitu tim pengelola dengan nama Yolanda Syafnita dengan jabatan sebagai pemilik. Tanggung jawabnya yaitu monitoring dan evaluasi, mempertanggungjawabkan jalannya usaha pada pihak eksternal yang berkepentingan, mengkoordinir setiap departemen atau tim, melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan, mengatur aliran kas masuk dan kas keluar, mencatat semua transaksi keuangan, serta merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan untuk usaha. Selanjutnya yaitu rencana UKM Mitra. Rencana UKM Mitra ini yaitu kami akan melakukan kerjasama dengan mitra-mitra terkait dengan usaha kami, seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya, sehingga usaha ini bisa bekerja dengan efektif dan efisien, seperti yang penulis inginkan. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan investasi dan modal kerja. Biaya untuk bahan bakunya dengan total Rp1.725.000, biaya peralatan dan perlengkapan dengan total Rp4.660.000, dan jumlah total keseluruhan pengeluaran dari data di atas yaitu Rp6.385.000. Tabel untuk harga-harganya bisa dilihat pada laporan yang telah dilampirkan. Selanjutnya, prediksi arus kas. Arus kas akan digunakan 10% untuk keperluan yang tidak diduga, 10% untuk disumbangkan, 50% untuk beli bahan, dan 30% untuk gaji karyawan dan direktur. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penutup. Aryan Coffee sebagai minuman yang memiliki rasa yang khas, buatan saya tentu saja akan dinikmati oleh semua kalangan. Bisnis yang akan saya jalani ini bisa menjadi bisnis yang terkenal hingga luar daerah, jika saya serius dan tekun menjalaninya. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain, namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian, ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan usaha yang matang harus dilakukan di awal perencanaan usaha, karena sekali salah dalam penghitungan di awal, maka efeknya akan terus berlanjut. Apabila kita ingin memulai usaha, maka kita bisa belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilih mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari risiko yang lebih besar. Selanjutnya, bisnis ini akan saya jalankan sebaik mungkin sehingga usaha ini berjalan terus dan bisa membuka lowongan pekerjaan apabila konsumen sudah melampaui batas yang tidak bisa saya kendalikan. Bisnis ini akan dipromosikan di media sosial sehingga banyak konsumen yang tertarik dan membelinya, karena manusia memiliki sifat yang penasaran akan suatu hal. Saya yakin usaha Aryan Coffee ini akan berjalan dengan baik dan lancar karena saya akan bekerja sama dengan mitra-mitra yang siap untuk membantu usaha ini menjadi lebih maju lagi. Sekian presentasi dari bisnis plan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.